Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Selamat datang di mata kuliah Kewirausahaan Berbasis Sains. Saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah ini. Perkenalkan, saya Bahrul Rizky Kurniawan, dosen yang akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester. Silakan Anda subscribe channel YouTube saya karena materi pada perkuliahan ini dapat Anda akses melalui channel YouTube saya. Anda juga boleh like, share agar video ini bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pada video kali ini kita akan berdiskusi tentang bentuk organisasi kewirausahaan. Materi diskusi ini akan disajikan oleh kelompok 3. Sebelum kita ikuti materi diskusi dari kelompok 3, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Rifandi Wirakusuma dari kelas Offering AM. Perkenalkan, nama aku Syifa Aulia Hidayat dari Bekasi. Perkenalkan, nama saya Trisna Marani dari Kanigoro Blitar. Itulah tadi sekilas perkenalan dari kelompok 3. Sekarang marilah kita ikuti materi diskusi yang akan disampaikan kelompok 3. Kepada kelompok 3, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas materi bentuk organisasi kewirausahaan. Perkenalkan, saya Syifa Aulia Hidayat dan teman saya Muhammad Rifandi Wirakusuma dan Trisna Maharani. Pertama kita akan membahas organisasi kewirausahaan. Di sini kita akan membahas 4 sub. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada bentuk dan jenis organisasi, yang ketiga ada struktur organisasi, yang keempat ada manajemen perusahaan. Sub yang pertama adalah definisi. Definisi dari organisasi adalah sekelompok orang, 2 atau lebih, yang secara formal dipersatukan dalam suatu bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen sendiri adalah pengendalian dan pendayagunaan berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi manajemen itu ada 4. Ada perencanaan atau planning, ada pengorganisasian atau organizing, ada pelaksanaan atau executing, dan ada pengawasan atau controlling. Sub yang kedua adalah bentuk dan jenis. Jenis organisasi dibedakan menjadi 3. Ada organisasi lini, organisasi fungsional, dan organisasi staff. Kemudian ada bentuk organisasi. Bentuk organisasi dibedakan menjadi 2. Ada organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih dari 1 orang, dan ada organisasi yang mempunyai pimpinan puncak 1 orang. Berikut ialah struktur organisasi. Berikut ialah gambaran dari struktur lini atau garis yang diketuai oleh direktur, membawai beberapa manajer, dan setiap manajer membawai beberapa pekerja. Ciri-ciri organisasi garis atau lini ialah yang pertama, pucuk pimpinan biasanya pemilik perusahaan. Yang kedua, pucuk pimpinan dipandang sebagai sumber kekuasaan tunggal. 3. Struktur organisasi masih sederhana dan kecil. 4. Hubungan antara atasan dan bawahan masih bersifat langsung. Yang kelima, jumlah karyawan relatif sedikit. Dan yang terakhir, tingkat spesialisasi belum terlalu tinggi. Keuntungan dari organisasi garis atau lini ialah kesatuan pimpinan terjamin sepenuhnya, koordinasi relatif mudah dilaksanakan, proses pengambilan keputusan dan instruksi yang berjalan cepat, garis pemimpin tegas, disiplin dan militansi umumnya tinggi, serta rasa solidaritas para karyawan pada umumnya juga tinggi. Dan yang terakhir, pengendaliannya secara ketat. Berikut ialah kelemahan organisasi garis atau lini. Yang pertama, tujuan pribadi pucuk pimpinan seringkali tidak dapat dibedakan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, ada kecenderungan pemimpin untuk bertindak secara otoriter dan diktator. Yang ketiga, kesempatan karyawan untuk berkembang terbatas. Yang keempat, organisasi secara keseluruhan terlalu bergantung hanya pada 1 orang. Berikut ialah gambaran dari struktur organisasi lini dan staf yang diketuai oleh direktur,
Direktur membawai beberapa manajer yang dibantu oleh staf, dan setiap manajer juga membawai beberapa pekerja dan juga dibantu oleh staf juga. Organisasi lini dan staf dibagi menjadi dua, yaitu staf ahli, spesialis staf, dan staf pribadi, personal staf. Staf ahli sendiri juga dibagi menjadi 4. Yang pertama, staf penasihat atau advisory staff. Yang kedua, staf pelayan atau service staff. Ketiga, staf pengendali atau control staff. Yang keempat, staf fungsional atau functional staff. Staf pribadi sendiri juga dibagi menjadi 2, yaitu pembantu atau asisten. Yang kedua, staf umum atau general staff. Ciri umum dari organisasi lini dan staf ialah hubungan antara atasan dan bawahan tidak bersifat langsung. Pimpinan dan karyawan semuanya tidak begitu saling mengenal. Kesatuan perintah tetap dipertahankan, serta organisasinya besar dan bersifat kekompleksan. Berikut ialah gambaran dari struktur organisasi fungsional yang dibawahi oleh direktur, membawai beberapa manajer seperti manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer SDM, serta manajer operasional. Ciri organisasi fungsional. Ciri organisasi fungsional dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pembidangan tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Yang kedua, bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan. Yang ketiga, koordinasi menjadi pada umumnya pada level manajemen atas. Yang keempat, koordinasi antara karyawan yang menjalankan fungsi yang sama biasanya mudah. Pertimbangan penentuan organisasi. Dalam pertimbangan penentuan organisasi dibedakan menjadi 4. Yang pertama, tujuan dan bentuk badan usaha perusahaan. Yang kedua, jumlah tenaga kerja dan jumlah aktivitas. Yang ketiga, fleksibilitas. Dan yang keempat, efisiensi. Pilar organisasi. Dalam pilar organisasi dibedakan menjadi 4 pilar. Yang pertama, pembagian kerja. Sebagian upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan. Yang kedua, pengelompaan pekerjaan. Merupakan proses pembagian dan penamaan bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketiga, penentuan relasi antara bagian dalam organisasi, yaitu proses penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang keempat, koordinasi. Koordinasi merupakan proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama, strategi perusahaan. Yang kedua, ukuran organisasi perusahaan. Yang ketiga, teknologi. Dan yang keempat adalah lingkungan perusahaan. Pendekatan dalam menyusun struktur organisasi. Pendekatan dalam menyusun struktur organisasi dibedakan menjadi 5. Yang pertama, pendekatan fungsional. Yang kedua, pendekatan produk. Yang ketiga, pendekatan matriks. Yang keempat, pendekatan geografis. Dan yang kelima, pendekatan pelanggan. Jenis-jenis bentuk perizinan. Yang pertama, izin gangguan. Yang kedua, izin mendirikan bangunan, izin menggunakan tanah, persyaratan pengelolaan lingkungan, izin kementerian, akta perusahaan, tanda daftar perusahaan, dan izin untuk perdagangan yang dikeluarkan departemen. Manajemen perusahaan. Sarana manajemen. Sarana manajemen dibagi menjadi 5. Yang pertama, man. Yang kedua, money. Yang ketiga, material. Yang ketiga, machine. Yang kelima, market. Dan yang keenam, methods. Teknik manajemen perusahaan. Yang pertama, manajemen by delegation. Yang kedua, manajemen by exception. Yang ketiga, manajemen by objective. Yang keempat, manajemen by ratio. Yang kelima, manajemen by system. Dan yang terakhir adalah manajemen by participation. Terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menyajikan materi diskusi pada video kali ini. Selanjutnya, bagi peserta diskusi, Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji melalui WhatsApp grup mata kuliah ini.
silakan Anda ajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji. Anda dapat mengajukannya mulai sekarang. Pertanyaan yang telah diajukan selanjutnya akan ditampung terlebih dahulu untuk kemudian dijawab oleh kelompok penyaji pada saat perkuliahan berlangsung. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.